mungkin kalau untuk partisipasi masyarakat miskin kota, paling enggak kita lihat dulu mereka itu hambatannya seperti apa. Untuk partisipasi itu bukan hanya diukur dari kedatangan mereka berapa banyaknya, berapa persennya ke TPS. Gitu. Pahlawan itu ada beberapa pahlawan kalau kita manai dulu. Misalnya ada pahlawan untuk diri sendiri. Pahlawan untuk diri sendiri. Bagaimana dia menjadi pahlawan untuk keluarga, pahlawan untuk masyarakat, dan yang terakhir ada pahlawan untuk negara dan bangsa. Paling enggak, jadilah pedagang yang takwa, jadi petani, jadilah petani yang takwa, jadi pejabat, jadilah pejabat yang takwa. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila, salam Merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita ketemu lagi dalam acara KPU Boyolali Podcast ke-16. Pada edisi hari ini adalah spesial karena bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan. Nah, karena Hari Pahlawan tentunya temanya kita sesuaikan ya dengan semangat pahlawan, yaitu kaitannya dengan membangun Boyolali menjadi pahlawan dan partisipasi dari akar rumput. Karena sejatinya menjadi pahlawan itu bukan hanya milik mereka yang berjuang di masa lalu, tapi juga bagi kita semuanya yang hidup di masa sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga suara, menjaga persatuan, menjaga keadilan, dan tentunya ikut berpartisipasi dalam pemilu dengan penuh kesadaran. Nah, kita nanti akan ngobrol panjang lebar, santai tapi bermakna dengan narasumber yang luar biasa. Sudah terkenal di Boyolali karena dia merupakan tokoh Boyolali, tokoh demokrasi, tokoh masyarakat, dan tentunya tokoh akar rumput. Beliau sudah lama berkecimpung di dunia kepemiluan, yaitu sejak tahun 99 sudah aktif di dunia pemantau pemilu. Beliau adalah Mas Eko Bambang Setiawan, tapi punya nama beken, dan saya sendiri itu biasanya memanggilnya dengan nama Mbah Bu ya. Mbah bukan berarti sudah tua, tapi karena memang sangat mumpuni ya pengetahuannya, wawasannya, dan pengalamannya. Kita sapa. Gimana kabarnya Mbak Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, memang itu yang diharapkan, selalu sehat selalu. Ini kesibukannya apa Mbak Bu? Sekarang ya paling enggak di rumah kita usaha-usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan. Tapi saya dengar-dengar nih Mbak Bu ini sekarang sudah menjadi pengusaha besar ini ya. Dengar-dengar sudah menjadi peternak telur ayam yang sukses. Alhamdulillah, tapi cuma kecil-kecilan, belum dikatakan pengusaha ini. Gitu ya. Memang semuanya berawal dari hal kecil ya. Kecil nanti akan menjadi besar, besar dan akan semakin besar. Ya. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan barokah ya. Amin. Berkah bagi kita semuanya. Mbak Bu, ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol kaitannya dengan Hari Pahlawan. Nanti juga dikaitkan dengan sosialisasi pendidikan pemilih dan tentunya kaitannya dengan partisipasi masyarakat gitu Mbak Bu. Nah, kaitannya dengan hari ini memperingati Hari Pahlawan, apa makna panjenengan kaitannya dengan Hari Pahlawan ini Mbak Bu? Makna Hari Pahlawan itu hampir semua sama untuk memaknai Hari Pahlawan. Kita mengenang jasa-jasa para pahlawan seperti itu. Akan tetapi untuk mengenang itu juga perlu ada perjuangan selanjutnya. Misalnya kita meneruskan perjuangan para pahlawan dengan bukti yang konkret. Bukti yang konkret. Misalnya sebagai seorang
politisi menjadi politisi yang baik, pedagang yang baik, dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga itu adalah hal-hal yang konkret untuk mengisi nilai-nilai perjuangan di zaman sekarang. Di zaman sekarang, luar biasa sekali. Jadi itu merupakan bukti ya, bukti konkret atau sekarang ini menjadi pahlawan itu ya, itu mereka harus betul-betul profesional di bidangnya masing-masing ya, kayaknya peduli dengan kegiatan-kegiatan di masyarakatan ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau dulu itu berjuang kaitannya dengan melepas penindasan ya, dan menjadi kemerdekaan dengan senjata. Nah, sekarang yang paling pas itu perjuangannya itu melalui apa, Bapak? Nanti kalau dengan senjata malah jadi perusuh nanti ya, gitu. Jadi teroris nanti. Jadi teroris malah gitu. Ya, seperti kalau perjuangan sekarang seperti yang saya katakan di depan adalah kita harus melakukan hal-hal yang konkret di masa kini. Oh, gitu. Itu. Contohnya apa, Mbak Bu itu? Contohnya tadi sebagai pedagang yang baik, pengusaha yang baik, politikus yang baik seperti itu. Politikus yang baik itu yang bagaimana, Mbak Bu? Ini politikus yang baik itu dia punya nilai-nilai integritas, jujur dan tanggung jawab seperti itu. Dan dia tidak mengingkari apa yang telah dikatakan pada rakyat. Dia harus benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat seperti itu. Jadi menjadi politikus itu yang memiliki integritas dan tentunya jangan lupa janji-janji politiknya ya. Berpihak kepada kepentingan rakyat ya, kepentingan rakyat. Kalau misalkan itu bagi politikus ya. Kalau misalkan masyarakat secara umum itu ikut berpartisipasi itu sudah bisa dianggap pahlawan belum, Mbak Bu? Kalau masyarakat itu dianggap pahlawan, sebetulnya pahlawan itu secara nasional itu ada aturan, ada hukumnya tersendiri. Oh, gitu. Prasyarat tersendiri kalau bisa dikatakan pahlawan. Akan tetapi dari kita nih katakan dari bentuk partisipasi dari masyarakat itu nilainya sangat tinggi. Karena partisipasi itu sendiri adalah kontribusi positif terhadap untuk menjunjung nilai-nilai tinggi demokrasi. Sehingga dari kita sebut pahlawan karena dia itu dari pengabdiannya terhadap masyarakat dan negara. Oh, begitu ya. Oke, luar biasa Mbak Bu. Oh ya, tadi belum saya kenalkan Mbak Bu ini beliau dulu sejak tahun 99 menjadi pemantau pemilu dan juga kaitannya beliau juga sudah berkali-kali menjadi ketua Panwaslu ya di Panwascam ya, ketua Panwascam di kecamatan. Nah, sekaligus Mbah Bu ini adalah ketua Forabi ya, Forum Rakyat Boyolali ya. Kemarin di podcast di Merapi FM saya sebut loh Mbah Bu, untuk anak-anak muda ya, silakan bergabung untuk di Forum Rakyat Boyolali karena di sana ada pendidikan pemilih pemula dan begitu. Nah, kaitannya dengan partisipasi tadi Mbak Bu ya, itu untuk masyarakat miskin kota, pengalaman sebagai ketua Forabi, itu apa tantangan bagi mereka itu kaitannya dengan pemilu itu? Mungkin kalau untuk partisipasi masyarakat miskin kota, paling enggak kita lihat dulu mereka itu hambatannya seperti apa. Hambatannya. Sebelum kita masuk ke tantangan. Hambatannya paling enggak kaum masyarakat miskin kota itu adalah mereka itu misalnya tempat tinggalnya, penghasilannya yang kurang, hambatan seperti itu. Terus tantangan ke depan paling enggak mereka itu bagaimana pendidikannya itu atau SDM-nya itu mulai ditingkatkan, kualitas SDM-nya karena pendidikannya yang rendah seperti itu. Terus tantangan selanjutnya mungkin ekonominya, pekerjaannya tidak tentu seperti itu. Jadi penghasilannya nggak tentu, hari ini untuk makan hari ini, bekerja hari ini untuk makan hari ini, juga bingung gitu. Nah, luar biasa sekali Mbak Bu. Nah, karena kesibukan ya, karena faktor ekonomi, karena juga faktor pekerjaan dan juga faktor kaitannya dengan kualitas pendidikan. Nah, banyak dari kalangan mereka itu apa betul mereka itu atau bagaimana mereka atau saya pernah beberapa kali ketemu dengan mereka itu merasa tidak punya peran
untuk pembangunan di Boyolali ini atau bahkan untuk politik itu nggak merasa ada peran. Itu bagaimana Mbak Bu menanggapi hal itu? Kalau saya rasa itu tidak mungkin, karena saya dulu tahun 2002 saya pernah mendirikan, menjadi inisiator dan pendiri komunitas orang pinggiran Boyolali. Begitu. Tahun berapa itu Mbak Bu? 2002. 2002. Iya, ya. Saya pernah itu menjadi inisiator pendiri komunitas orang pinggiran di Kabupaten. Komunitas orang pinggiran di Kabupaten Boyolali. Kalau kita lihat peran-peran mereka itu sangat juga signifikan. Signifikan ya. Misalnya untuk peran di pembangunan, mereka itu terlibat aktif, gotong royong, masyarakatnya, terus bagaimana terus di ekonomi misalnya, mereka membuat paguyuban atau komunitas, misalnya UMKM, paguyuban sopir, paguyuban pedagang. Ini yang dilakukan oleh kaum masyarakat miskin kota seperti itu. Jadi ada diskusi-diskusi membangun kesadaran bersama di kelompok mereka gitu. Sampai sekarang masih ada itu Mbak Bu? Agak vakum sekarang. Agak vakum ya, karena sibuk dengan tadi ya, kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan sehari-hari. Saya pikir itu ide yang luar biasa dan bisa ditindaklanjuti ya nanti. Mudah-mudahan nanti KPU bisa merespon itu ya. Ya kaitnya dengan itu tentu nanti KPU bisa masuk untuk sosialisasinya. Insya Allah kita sangat senang sekali ketika ada masyarakat yang melakukan secara sukarela melakukan pendidikan pemilih dan tentunya membangun kesadaran masyarakat ya agar tidak apatis terhadap kepemiluan. Karena kita melihat ada beberapa yang pandangan yang menganggap bahwa mereka itu apatis ya, apatis kaitnya dengan pemilu dan kaitnya dengan wakil-wakil mereka. Dan itu bagaimana Bapak untuk pandangan seperti itu harus disikapi secara bagaimana itu Bapak? Benar. Kalau kita lihat situasi misalnya kondisi masyarakat miskin kota, untuk apatis itu mungkin ada benarnya. Iya. Karena harapan mereka bahwa mereka dengan adanya pemilu itu ada perubahan. Ada perubahan. Tapi ternyata nggak ada. Oh gitu. Terus yang kedua, misalnya ada janji-janji politik. Ada janji politik. Tapi tidak terpenuhi seperti itu. Jadi disulayani. Politiknya. Terus tantangan ke depan paling enggak, bagaimana kita masuk di situ bisa mulai dari edukasi pendidikan politik, sosialisasi seperti itu. Itu bisa membangun kesadaran apatis untuk kaum masyarakat miskin kota tadi. Ya, jadi ini sebenarnya kalau hal seperti apatis ini lebih kepada mereka-mereka yang sudah dulu pernah mencalonkan dan terpilih ya. Tentunya para wakil rakyat dan juga pimpinan daerah gitu ya. Karena tapi ada sejarah ini Mas. Gimana? Bahwa kaum miskin kota itu bisa diorganisir secara maksimal dan dia bisa menjadi pemenang pemilu. Pemenang pemilu? Iya, itu di tahun 1955 zaman itu adalah Partai Komunis. Gitu. Dia bagaimana menggerakkan misalnya kaum buruh tani, kaum nelayan dan lain sebagainya. Itu menjadi pemenang pemilu di tahun 55 itu. Itu sangat bagus sekali mereka waktu itu. Dan itu masih sangat mungkin bisa dilakukan di sekarang ya. Tapi kalau di zaman sekarang, kalau saya lihat rata-rata para politikus itu menggerakkan kaum miskin kota itu dengan embel-embel bantuan, bantuan, terus dan lain sebagainya, itu yang bisa menggerakkan mereka. Jadi sifatnya bantuan ya. Iya, secara pragmatis seperti itu. Jadi ya memang secara kondisi sosial dan ekonomi intinya pada zaman dulu kan secara pendidikan juga masih rendah, secara ekonomi juga masih rendah, kaitnya dengan informasi-informasi tentang kepemiluan itu juga rendah dan itu sangat mungkin sekali bisa dilakukan sekarang gitu. Nah, menarik tadi kaitannya dengan Mbah Boy sampaikan mereka apatis itu karena pemilu yang katanya nanti akan menjadi perubahan, tapi kenyataannya setelah 5 tahun sama saja. Terus banyak janji-janji yang tidak ditepati, ya tidak ditepati. Nah, kaitannya dengan itu, Mbak Bu. Tentunya dari sekian banyak orang yang apatis ya, itu saya yakin ya,
yang namanya di masyarakat itu ada satu orang yang nggak peduli itu. Jadi meskipun ternyata dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, dari calon ke calon, dari gubernur ke gubernur, bupati ke bupati berpindah, ya sama aja nggak ada perubahan. Tapi mereka tetap semangat melakukan edukasi, selamat melakukan sosialisasi, semangat berpartisipasi. Bahkan berjuang mereka itu ada nggak di pengalaman Babu untuk menemui orang-orang seperti itu di Boyolali itu? Ada juga. Ada ya Babu? Gimana itu? Karena orang-orang seperti itu biasanya dia sudah ada kesadaran dalam diri mereka bahwa arti pentingnya politik dan lain sebagainya. Mungkin mereka sudah ada interaksi dengan organisasi masyarakat seperti itu. Karena dia ada pemahaman, ada pendidikan dan lain sebagainya, misalnya dengan LSM dan lain sebagainya. Mungkin juga sudah tersentuh oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, sosialisasi dan sebagainya. Ya, dari KPU maupun dari Bawaslu. Mungkin dulu kita juga sudah melakukan sosialisasi di Ampel bersama KPU dulu dengan teman-teman kaum miskin kota di daerah sana. Iya, betul sekali. Ini adalah suatu proses-proses yang membantu mereka membangun kesadaran mereka. Jadi masyarakat miskin kota atau kaum marginal di kota, di kabupaten ya, atau masyarakat marginal secara keseluruhan itu bisa punya semangat kesadaran itu kalau mereka punya afiliasi dengan atau kolaborasi dengan tadi ya LSM atau mungkin penyelenggara pemilu atau tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat itu atau budayawan itu seperti. Tapi mungkin gini Mas. Gimana? Kalau kita lihat dari aturan atau undang-undang sebetulnya tanggung jawab untuk sosialisasi pendidikan politik itu bukan hanya di milik mereka penyelenggara. Akan tetapi ini adalah milik partai politik juga punya tanggung jawab untuk pendidikan politik. Akan tetapi yang mereka lakukan cuma 5 tahunan sekali seperti itu. Apa iya Mbak? Ya ini masih perlu klarifikasi ya nanti. Klarifikasi. 5 tahun sekali untuk mencari suara. Oh itu mencari suara. Tapi untuk edukasinya padahal itu tanggung jawab termasuk tanggung jawab partai politik. Itu jelas di undang-undang. Nanti banyak yang protes. Saya pikir pendidikan politik dilakukan oleh semua pihak ya, termasuk juga kaitannya dengan pemerintah, lewat Kesbangpol gitu, penyelenggara pemilu dan partai politik khususnya itu harus mempunyai khususnya ya intent ke sana untuk pendidikan politiknya. Jadi semua pihak tentunya melakukan katanya pendidikan politik ya, termasuk lembaga pendidikan, sekolah-sekolah kampus dan lain sebagainya gitu. Sehingga masyarakat kecil itu betul-betul mereka itu punya arti penting ya dalam proses partisipasinya di pilkada. Kalau menurut Mbak Bu sendiri, itu sebenarnya pilkada itu bagi masyarakat kecil itu, menurut Mbak Bu itu mereka berarti enggak itu? Atau gimana itu menurut Bu? Untuk pilkada atau pemilu secara keseluruhan itu, bagi masyarakat kecil itu pandangan mereka itu gimana itu Mbak Bu? Sebetulnya seperti saya katakan depan tadi bahwa itu sangat berarti. Sangat berarti. Karena itu harapan mereka mengubah hidup mereka. Jadi itu sebuah keniscayaan ya sebenarnya itu. Harapan-harapan yang mereka inginkan bahwa dari kaum masyarakat miskin itu bahwa ada perubahan di hidup mereka. Seperti harapan mereka. Perubahan itu maksudnya ada pekerjaan baru atau ada usaha lancar atau kebijakan pajaknya dikurangi atau gimana? Maksudnya perubahan itu ya bagaimana Bapak? Ya paling tidak ada sebuah kebijakan yang pro dengan mereka. Pro. Itu. Misalnya misalkan untuk UKM izin usaha yang muda, terus ada semacam pendidikan atau pelatihan seperti itu. Nah, inilah yang diharapkan mereka sehingga mereka dari segi hal itu dia bisa merubah hidup mereka seperti yang kemarin tidak layak menjadi layak seperti itu. Jadi mereka ketika ada pemimpin baru terus merasakan betul kebijakannya dan dampaknya ada baik secara ekonomi maupun secara sosial, itu akan mendorong mereka juga bahwa
suara saya itu penting gitu ya. Iya, suara saya itu penting. Nah sebenarnya apa sih Mbak Bu itu nanti kita kalau tanya dengan kerja-kerja sosial di masyarakat, hal apa yang sekiranya itu mendorong mereka, faktor-faktor apa yang mendorong mereka itu untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik atau dunia kepemiluan itu Mbak Bu? Kalau apa cuma dikasih bantuan gitu? Kalau itu secara sinterklas ya tentunya nggak mendidik juga ke rakyat justru. Kalau proses partisipasi bagi mereka itu saya maknai ada dua Mas. Ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Oh gitu. Misalnya hal positif itu mereka yang inginkan itu mulai dari bagaimana mereka bisa satu membawa perubahan bagi mereka dengan pemimpin-pemimpin yang baru seperti itu. Terus yang kedua ada kesadaran di dalam diri mereka bahwa ini adalah penting bagi kedepannya. Terus kalau hal yang negatif misalnya ada money politik, mobilisasi massa, itu hal-hal yang sangat mencederai proses-proses demokrasi atau pemilu itu sendiri. Sehingga paling tidak Boyolali sendiri kemarin kan hampir partisipasinya sangat besar, misalnya di tahun berapa itu ada 90, berapa itu 90 tahun 2019 itu pilkada 2019 seperti itu. Tingkat partisipasinya kemarin pun masih tinggi 85, sekian persen itu ya gitu. Nomor 3 se provinsi kita itu gitu. Misalnya kan seperti itu. Kalau kita tidak sadar, masyarakat tidak sadar bahwa ini adalah hal yang penting untuk merubah hidup mereka ke depan. Ini sangat jelek sekali untuk proses demokrasi karena mereka hanya mengandalkan adanya mobilisasi, politik dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Mbak Bu. Jadi partisipasi yang tinggi tadi, jadi kalau di Boyolali itu kalau tidak salah ya 85% sekian ya untuk pilkada bupati dan wakil bupati, dan lebih tinggi lagi untuk pilkada gubernur wakil gubernur. Jadi untuk partisipasi ke TPS sudah sangat tinggi, Mbak Bu, gitu. Tapi kita belum punya survei atau diskursus kaitannya dengan apakah itu mereka itu betul-betul memahami arti suaranya gitu. Datang itu ya, tapi saya sampaikan tadi ada, bahkan kemarin disampaikan oleh salah satu dirjen partisipasi politik Depdagri mengatakan bahwa dengan tingkat pendidikan yang masih 7%, dengan tingkat kemiskinan masih 194 juta sekian menurut data World Bank, itu mereka hadir ke sana itu karena dalam tanda kutip kemungkinan ada money politik gitu. Nah itu bagaimana memahami suara mereka itu? Ya, mempunyai arti penting. Bentuk partisipasi itu bukan hanya diukur dari kedatangan mereka berapa banyaknya, berapa persennya ke TPS, gitu. Akan tetapi partisipasi ini adalah partisipasi aktif, partisipasi penuh. Sehingga maksudnya bahwa proses partisipasi itu proses dari tahapan-tahapan, mereka sadar, ikut mengawasi dan lain sebagainya sampai tahap akhir seperti itu. Oh gitu. Jadi kaitannya dengan pengawasan juga mereka juga terlibat gitu ya, Mbak Bu ya. Oke, jadi kaitannya dengan pengawasan ini tentunya karena Mbak Bu pernah jadi Panwas ya. Ya, ini tantangan terbesar Mbak Bu ya, tantangan sebesar bagaimana mereka itu menjadi pemilih yang jujur ya, dan tentunya tadi bagaimana mereka itu menolak money politik. Itu gimana? Ada tantangan kaitannya dengan pengawasan dari Panwas, pengalamannya apa itu? Kalau ini sangat berat, Mas. Sangat berat. Kalau kita lihat sejarah proses demokrasi di negara kita itu sangat panjang. Mulai dari demokrasi terpimpin di Orde Lama, terus demokrasi Pancasila di Orde Baru dengan otoriter, harus memilih ini dan sebagainya. Terus ada harapan angin sejuk di era demokrasi, era reformasi. Iya, angin segar ya. Angin segar harapannya. Akan tetapi malah di era demokrasi reformasi ini malah sangat berat. Sangat berat ya. Karena masih sangat tingginya netralitas dan money politiknya juga sangat tinggi seperti itu. Ya. Sehingga harapan-harapan semua itu harapan yang
kita harapkan di era demokrasi reformasi itu malah kabur semua seperti itu. Dan juga mungkin juga kalau itu bisa kita bendung, minimalisir, paling tidak ada kerjasama di berbagai pihak seperti itu. Misalnya bagaimana penyelenggara pemilu itu harus netral dan lain sebagainya, peran pemerintah seperti bagaimana dia bukan menjadi fasilitasi aja, paling tidak dia harus mengeluarkan aturan-aturan netralitas terhadap anggota atau ASN-nya seperti itu. Terus netralitas TNI Polri seperti itu dan lain sebagainya. Netralitas bukankah sudah ada, Pak Bu? Kaitnya dengan hal itu? Iya, akan tetapi kita juga tahu sendiri kan di negara kita permainan siapa yang berkuasa, siapa yang harus dimainkan untuk proses memenangkan pemilu dan pilkada ini kan seperti itu. Ya. Kalau saya nggak tahu kalau saya. Paling tidak mereka harus berjalan penuh di job masing-masing. Gitu. Oke, Bapak. Kaitannya dengan itu menjadi tanggung jawab kita semua ya. Kaitannya kita semua tanggung jawab bersama semua stakeholder, kita semua elemen masyarakat gitu ya. Oke, Bapak, bagaimana ini ya kaitannya dengan warga Boyolali ini ya? Ya paling tidak bagaimana mendorong masyarakat di Boyolali menjadi, karena kita lihat Bapak kan pejuang demokrasi sejak dulu. Nah, bagaimana menjaga warga Boyolali menjadi pahlawan-pahlawan demokrasi kaitannya dengan ini? Kalau kita katakan pahlawan, kalau kita maknai pahlawan itu ada beberapa pahlawan. Kalau kita maknai dulu misalnya ada pahlawan untuk diri sendiri. Pahlawan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, bagaimana kita menjaga kesehatan kita, jasmani dan rohani kita, itu termasuk pahlawan bagi kita sendiri. Terus bagaimana dia menjadi pahlawan untuk keluarga, pahlawan untuk masyarakat, dan yang terakhir ada pahlawan untuk negara dan bangsa. Paling enggak untuk hal-hal seperti itu, bagaimana dia harus punya kontribusi aktif terhadap itu, kontribusi aktif dan positif, itu yang hal terpenting. Kalau kita ingat lagu Rhoma Irama, apa itu, Mas? Jadilah pedagang yang takwa, jadi petani, jadilah petani yang takwa, jadi pejabat, jadilah pejabat yang takwa. Kalau kita membundari itu akan baik semua. Luar biasa sekali. Oke, Bapak, tadi itu sekaligus sebagai closing statementnya Mbak Bu ya, kaitannya menjadi pahlawan itu bisa menjadi pahlawan diri sendiri, menjadi pahlawan bagi keluarga, menjadi pahlawan bagi lingkungan, menjadi pahlawan bagi bangsa dan negara ya. Bisa dimulai dari hal-hal kecil gitu. Oke, Mbak Bu, kaitannya dengan pesan terakhir di podcast ini, Mbak Bu ya. Ini untuk masyarakat Boyolali, apa ya kaitannya dengan partisipasi, kaitannya dengan pemilih, baik kesadaran politik itu bagi masyarakat Boyolali mungkin bisa disampaikan ke semuanya. Pesan saya paling tidak ada garis besar, cuma sedikit kata, misalnya jadilah orang yang baik dan bermanfaat, seperti itu. Kalau kita diartikan orang baik itu adalah orang yang jujur, berintegritas, tanggung jawab dan beriman, dan bermanfaat itu kita punya nilai-nilai kemanfaatan bagi orang lain seperti itu. Nah, itulah kunci bagaimana untuk membangun Boyolali ke depan, partisipasi ke depan, itu adalah kunci bagaimana kita menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Luar biasa sekali, Mbak Bu. Jadi pesannya, jadilah orang yang baik dan bermanfaat. Karena kalau menjadi orang baik saja tidak bermanfaat, ya tentunya tidak akan ada dampaknya apa-apa. Ya, luar biasa sekali. Dan alhamdulillah Mbak Bu ini sudah mendekati waktu 30 menit di akhir cerita ya. Ini terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya hadir di KPU Boyolali Podcast. Dan juga terima kasih kepada teman pemilih dimanapun Anda berada yang sampai sekarang masih setia bergabung mengikuti acara ini sampai akhir.
Dan pesan saya intinya jadilah pemilih yang bijak ya, yang bertanggung jawab dan tentunya dengan penuh kesadaran. Harapan kami bagi masyarakat Boyolali, jangan jemu-jemu untuk kita selalu berkomunikasi kaitannya dengan membangun kesadaran politik, membangun kesadaran pemilih, dan tentunya kita saling berdiskusi, berkontribusi, dan juga berkolaborasi untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran demokrasi, kesadaran pentingnya kaitannya dengan partisipasi untuk pemilu dan pilkada yang akan datang. Sampai ketemu di episode berikutnya, episode ke-17. Billahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah.